Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa tamassaka bi hadihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya lisan kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya adalah kembalinya kita bisa bersama-sama berjamaah, salat berjamaah, sujud dan ruku berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala setelah mungkin beberapa waktu lamanya kita banyak menahan diri untuk bisa berkumpul dan berkerumun karena sebab pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa berkumpul lagi, kembali kita bisa melangkahkan kedua kaki lagi menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk melaksanakan salat jamaah dan juga untuk bisa kembali menuntut ilmu, kembali belajar agama. Dan ini adalah merupakan taufik dari Allah. Ini adalah merupakan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita syukuri. Karena belajar agama, menuntut ilmu agama merupakan karunia besar yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan tidak sembarang orang, tidak kepada sembarang manusia. Allah hanya berikan kepada orang-orang pilihannya saja. Allah hanya berikan kesempatan untuk belajar agama itu kepada orang-orang pilihan saja. Hanya orang-orang yang Allah pilih, hanya orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, maka orang-orang itulah Allah berikan kesempatan untuk belajar agama. Orang itulah Allah berikan kemudahan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar agama, sungguh dia adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia masalah agama. Jadi bergelimpangnya seseorang dengan harta dunia itu bukanlah tanda bahwa orang tersebut sedang berada dalam kebaikan. Namun ketika seorang bisa duduk bersimpuh di dalam sebuah majelis ilmu, belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, maka orang tersebutlah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diinginkan kebaikan, karena sekarang atau saat ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di sebuah majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau diberikan yang namanya jawami'ul kalim. Beliau diberikan yang namanya jawami'ul kalim, yaitu kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan sebuah ungkapan dalam hadis beliau yang ungkapannya sederhana, ungkapannya pendek, namun syarat akan makna. Syarat akan makna. Makanya kita dapati kitab-kitab hadis ketika diberikan penjelasan, diberikan syarah oleh para ulama yang datang setelahnya, akan menghasilkan penjelasan yang sangat panjang, yang sangat mendetail. Contohnya misalkan kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari yang terdiri di dalamnya hanya sekitar 5.000 hadis. Tapi ketika disyarah misalkan oleh siapa pensyarahnya? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, memberikan penjelasan kepada kitab Sahih Bukhari, menghasilkan berjilid-jilid, belasan jilid. Bahkan ada yang satu penerbit yang mencetak dengan jilid 18 jilid, 20 jilid dan sebagainya. Ini dari 5.000 hadis, menghasilkan penjelasan yang sangat luar biasa. Dan itu pun penjelasannya tidak secara detail, mendetail sedetail-detailnya. Pasti ada yang poin-poin yang terlewati. Pasti ada poin-poin yang tidak terbahaskan dalam kitab tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sabda Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW itu ketika dikaji, ketika dipelajari, maka akan menghasilkan banyak faidah. Maka akan menghasilkan banyak faidah. Di antaranya hadis yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu sebuah hadis yang pendek, sebuah hadis yang sederhana kalimatnya, namun ketika kita kaji maka akan syarat penjelasan yang sangat panjang, yang sangat luar biasa, yang tentunya tidak akan bisa kita bahas secara mendetail. Namun hadis ini walaupun dengan kalimat yang pendek, dengan kata-kata yang sedikit, apabila kita pegang teguh, apabila kita fahami maknanya, kemudian kita amalkan, kita pelihara, kita tancapkan dalam sanubari kita, maka insya Allah hadis ini akan bisa mengubah cara pandang hidup kita. Hadis ini bisa mengarahkan gaya hidup kita. Hadis ini bisa membuat kita menyadari apa yang harus kita lakukan untuk menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Yaitu hadis yang juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab yang juga ringkas, terdiri dari sekitar 42 hadis, Kemudian disempurnakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, menjadi 50 hadis. Yaitu hadis yang ke-18 dari sahabat yang mulia Abu Dzar, Jundub ibni Junadah, dan juga Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berkata, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Beliau memberikan 3 wasiat dalam hadis ini. Wasiat yang pertama kata beliau, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Takwa adalah suatu wasiat yang banyak digaungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan juga banyak diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 131. Allah berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum
wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan, telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan orang-orang yang mendapatkan kitab, dari kalangan ahlul kitab, dan juga kepada kalian. Apa itu wasiatnya? Anittaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak dibacakan, banyak disebutkan oleh para khutbah, para khatib-khatib misalkan hari Jumat ya. Di setiap hari Jumat para khatib biasa membacakan ayat yang berkenaan tentang takwa. Demikian pula Nabi SAW dalam hadis-hadisnya banyak menyebutkan tentang takwa. Hal ini karena takwa merupakan perkara yang sangat agung jemaah. Takwa merupakan perkara yang sangat penting bagi hidup kita. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini memiliki batasan waktu yang telah Allah tentukan. Kita tidak akan bisa hidup di dunia ini selama-lamanya. Ada batas waktu, ada batas ajal yang pasti mau tidak mau, sadar tidak sadar pasti akan menjemput kita. Dan kita tahu bahwasanya dunia ini adalah merupakan ladang untuk bercocok tanam yang akan kita tuai hasil dari cocok tanam itu adalah di akhirat kelak. Dunia ini sebagaimana Nabi SAW ingatkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia itu seperti seorang yang asing atau seorang yang berada di dalam sebuah perjalanan. Artinya dunia ini bukanlah tempat tujuan. Dunia ini bukanlah akhir dari kehidupan kita. Namun dunia ini awal dari kehidupan kita yang sesungguhnya. Dunia ini adalah tempat kita melakukan persiapan. Dunia ini adalah tempat kita mengumpulkan perbekalan. Makanya Allah berfirman, "Wa tazawwadu," dan berbekalah kalian. Perbekalan untuk apa? Perbekalan untuk menghadapi alam akhirat. Perbekalan untuk apa? Perbekalan untuk menghadapi hari yang sangat mengkhawatirkan. Perbekalan untuk apa? Perbekalan untuk menghadapi hari di mana kita berdiri di hadapan Allah. Hari yang pasti akan terjadi. Hari ketika kita menghadap Allah, hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Hari kiamat jemaah. Hari yang mengkhawatirkan, hari yang berat. Maka karena hari tersebut hari yang mengkhawatirkan, hari yang berat, maka butuh yang namanya persiapan. Butuh yang namanya bekal yang cukup. Sebagaimana kita ketika ingin melakukan sebuah perjalanan, misalnya kita mau jalan touring gitu ya, naik motor ke Kalimantan Selatan, ke Banjar. Maka orang yang cerdas pasti akan melakukan persiapan, mulai dari persiapan fisik, persiapan mental, persiapan kesehatan. Dia akan minum multivitamin yang sangat banyak, yang cukup untuk dirinya, sehingga nanti ketika melakukan perjalanan tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Belum lagi dia persiapkan dana, uang, dia persiapkan perbekalan mungkin berupa makanan, air putih, multivitamin dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menghadapi perjalanan yang panjang dari Balikpapan ke Kalimantan Selatan, yang tidak hanya membutuhkan 1-2 jam saja, namun berjam-jam. Ini perjalanan di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Wa tazawwadu," berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Oleh karena itu, para khatib tidak bosan-bosannya terus mengingatkan kita. Para mubaligh, para ustadz, para kiai, para masyayikh, para ulama tidak bosan-bosannya terus mengingatkan kepada kita tentang wasiat ini. Karena memang itulah yang kita butuhkan jemaah. Ketika suatu perkara itu dibutuhkan, pasti akan membutuhkan yang namanya pengingat terus. Sehingga kita tidak lupa, sehingga kita tidak lalai darinya. Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan hari perjalanan kita, berjumpa dengan hari ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita baru sadar, oh, ternyata bekal saya belum cukup.
Oh, saya dulu belum kurang takwa kepada Allah. Oh, persiapan saya nggak maksimal. Akhirnya penyesalan yang datang jemaah. Kalau ke Banjar persiapannya kurang maksimal, penyesalannya bisa diperbaiki. Mungkin di pertengahan jalan, kalau uangnya habis, minta transfer dulu ke teman-teman yang sedang stay di kotanya, yang ada kelebihan harta. Masih bisa diperbaiki. Namun bagaimana kalau ternyata menyesalnya itu di akhirat? Menyesal ketika di hadapan Allah, ternyata amal kita tidak cukup. Ternyata takwa kita kurang maksimal. Maka penyesalan saat itu jemaah, penyesalan yang tidak ada gunanya. Penyesalan yang tidak bermanfaat. Dan itu akan terjadi jemaah. Jangankan menyesal ketika berdiri di hadapan Allah melihat amalan kita tidak sebanding dengan surga yang Allah siapkan. Ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala pun akan merasakan penyesalan. Kalau kurang maksimal persiapannya, kurang maksimal perbekalannya yang kita siapkan, maka kita akan menyesal jemaah ketika datang kematian menjemput kita. Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka dia berkata rabbirji'un. Dia berkata, ya Allah kembalikan aku. Ya Allah pulangkan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Sehingga aku bisa beramal. Sehingga aku bisa beramal dengan amalan perbuatan yang dahulu aku tinggalkan. Padahal hampir setiap Jumat para khatib mengingatkan kita. Para ustadz, guru-guru kita mengingatkan kita, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya orang yang bertakwa adalah orang yang sukses. Tiap hari kita, tiap Jumat minimal kita diingatkan dengan kalimat tersebut jemaah. Namun sayangnya banyak dari kita yang lalai dengan hal tersebut. Wasiat yang sangat luar biasa. Wasiat yang sangat agung, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Para ulama menjelaskan ketika memberikan penjelasan tentang takwa, kata mereka, ittikhadul wiqayah bainahu wa baina adzabillahi wa ghadabih. Takwa adalah mengambil sebuah pelindung. Karena takwa dari kata tako, dari kata waqo yaqi. Akar katanya dari kata waqo yaqi, artinya melindungi. Kemudian turunlah menjadi ittaqo yattaqi, artinya melindungi diri. Maka orang yang bertakwa hakikatnya sedang melindungi dirinya, sedang mengambil sebuah shield, perisai yang bisa menjaga, memelihara dan melindungi dirinya dari apa? Bainahu wa baina adzabillahi wa ghadabihi, yang bisa melindungi dirinya dari kemarahan Allah dan dari siksa Allah. Jadi takwa adalah perlindungan diri, pertahanan diri untuk melindungi diri kita, melindungi jiwa kita dari kemarahan Allah, dari kemurkaan Allah. Yang dengan takwa kita berharap Allah enggak marah sama kita, Allah tidak murka sama kita, Allah tidak benci sama kita, dan akhirnya Allah tidak menyiksa kita. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat kita butuhkan. Bagaimana kita bisa membuat Allah tidak marah dan tidak murka kepada kita? Bukankah kita juga di rumah berusaha seperti itu? Bagaimana caranya biar istri tidak marah sama kita? Biar istri tidak marah sama kita. Apalagi kalau golongannya suami takut istri. Berusaha semaksimal mungkin. Gimana istrinya nggak ngambek? Gimana istrinya nggak marah? Ini kepada manusia yang kemarahannya mungkin hanya 1 hari 2 hari, dipeluk selesai. Nah ini apa? Kemarahan Allah yang harus kita lindungi diri kita dari ini. Jangan sampai Allah marah sama kita. Jangan sampai Allah murka sama kita. Maka caranya lindungi dengan takwa.
Lindungi dengan takwa. Bagaimana caranya melindungi diri kita dari azab Allah, dari siksa Allah, dari kemarahan Allah? Apa bentuk pertahanan atau perlindungan diri tadi? Apa bentuk perisai tadi yang kita ambil? Maka kata para ulama, bimtithali awamirih wajtina binawahi. Yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu wasiat takwa jemaah. Itu adalah hakikat takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa yang Allah perintahkan, kita laksanakan. Apa yang Nabi SAW perintahkan, kita laksanakan. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Karena jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dalam Al-Quran, dalam hadis, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan tentang sebuah perintah atau memerintahkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka biasanya diberikan kalimat keterangan mastata'tum. Misalkan perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Atau dalam hadis juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in, ya, kata Nabi SAW, ma nahitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Dan apa yang aku perintahkan, maka laksanakan sesuai kadar kemampuan kalian. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, kok kalau perintah diperintahkan untuk dilaksanakan sesuai kemampuan, tapi kalau larangan kenapa harus ditinggalkan seluruhnya? Maka jawabannya jemaah, yang pertama karena larangan itu jumlahnya hanya sedikit. Kalau kita menelaah, maka kita dapati bahwa larangan yang dilarang dalam syariat kita itu hanya sedikit dibandingkan dengan yang tidak dilarang atau yang diperintahkan. Maka perintah dalam syariat agama kita itu sangat banyak. Perintah sholat. Dari sisi sholat pun ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Puasa yang wajib, puasa yang sunnah. Zakat, sedekah yang wajib, sedekah yang sunnah. Haji yang wajib, haji yang sunnah. Dan seterusnya. Sangat banyak jemaah. Berbakti kepada orang tua, ya. Silaturahim, menjaga hak tetangga, menjaga hak sesama muslim, banyak sekali jemaah. Perintah Allah sangat banyak. Makanya ketika kita mau melaksanakan perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum, fa'tu minhu mastata'tum, datangi, laksanakan perintah Allah sesuai kemampuan kalian, sesuai kadar kemampuan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dari kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Maka laksanakan sesuai kemampuan. Namun ketika seorang berhadapan dengan perkara yang Allah larang, maka wajib bagi kita untuk menjaga diri darinya. Wajib bagi kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah tersebut. Fa inna himallahi maharimu, karena batasan-batasan aturan Allah itu perkara-perkara yang Allah haramkan. Perkara yang Allah haramkan adalah batasan. Jangan sampai kita keluar dari batas Allah tersebut. Maka takwa jemaah menggabungkan dua hal tersebut. Melaksanakan perintah Allah sesuai kemampuan dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Haitsu ma kunta. Maknanya Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita untuk benar-benar menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, baik ketika kita berada di tengah khalayak manusia, ketika kita berada di tengah-tengah manusia, dipandang begitu banyak pasang mata, maka kita wajib bertakwa saat itu. Dan takwa saat itu jemaah, takwa yang sangat mudah. Kita sangat mudah menjadi sosok, menjadi profil yang soleh, menjadi profil yang termasuk ahli ibadah,
menjadi profil yang bertakwa ketika banyak manusia yang memandang kita. Ketika banyak manusia yang melihat tindak tanduk kita. Ketika kita berada di tengah-tengah manusia, maka kita sangat mudah bertakwa, betul? Namun Nabi SAW tidak hanya memerintahkan takwa saat itu saja. Haitsuma kunta, maknanya juga kita harus bertakwa bahkan ketika kita bersendirian. Ketika kita berkholwat dengan Allah, maka saat itu juga wajib untuk bertakwa. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat kelak akan ada datang sekelompok manusia membawa pahala sebesar gunung Tihama, sebesar gunung yang sangat besar. Faja'alallahu haba'an manthura. Namun Allah jadikan pahala yang besar tersebut, Allah biarkan, ya, Allah campakkan seperti bulu yang berterbangan, seperti debu-debu yang bertebaran. Para sahabat kaget dengan sabda Nabi ini. Bagaimana seorang yang harusnya berbahagia dengan pahala yang banyak tersebut, yang harusnya senang, bergembira, tersenyum di hadapan Allah dengan membawa pahala yang banyak tersebut, tapi kok nyatanya malah Allah campakkan pahala yang besar itu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sif lana jildahum. Ya Allah, ya Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang sifat mereka, sehingga mudah-mudahan kami tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang mereka. Maka kata Nabi SAW, adapun ya, sifat-sifat mereka itu sama seperti kalian, warna kulitnya sama seperti kalian, ya. Mereka sholat, mereka puasa seperti kalian, manusia biasa. Namun kata Nabi SAW, ketika mereka berhadapan dengan perkara-perkara yang Allah haramkan, ketika berkholwat, maka mereka berani menyingkap tirai keharaman yang Allah haramkan. Di tengah manusia, dia menjadi orang yang paling saleh, paling taat, paling takwa kepada Allah. Makanya pahalanya banyak. Namun ketika bersendirian, berkholwat, dia orang yang berani menyingkap batasan-batasan Allah, yaitu perkara yang Allah haramkan. Orang yang bertakwa di tengah manusia tapi durhaka di hadapan Allah. Orang yang takwa soleh di hadapan manusia namun menjadi orang yang pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka menyembunyikan keburukan di hadapan manusia tapi berani terang-terangan memperlihatkan keburukan tersebut di hadapan Allah Rabbul Alamin. Padahal dia tahu bahwa Allah Maha melihat, padahal dia tahu Allah Maha mendengar, padahal dia tahu Allah Maha mengawasi segala tindak tanduk yang dia lakukan. Takwa ini yang berat, jemaah. Takwa ini yang berat. Ketika kita hanya bersendirian, ketika kita merasa tidak ada seorang pun yang mengawasi kita, ketika kita merasa bahwasanya manusia nggak tahu apa yang kita lakukan. Manusia tidak tahu apa yang kita buka dalam gadget kita. Manusia tidak tahu situs apa yang kita buka. Gambar apa yang kita lihat. Suara apa yang kita dengar. Saat itu jemaah, takwa sangat dibutuhkan. Agar takwa ketika bersendirian menjadi saksi benarnya takwa kita ketika berada di tengah-tengah manusia. Pahala yang sebesar gunung Tihamah tadi tidak dipersaksikan oleh takwa ketika bersendirian di hadapan Allah saja. Ketika berkholwat dengan Allah tidak dibuktikan takwanya, sehingga ketakwaan di tengah manusia tadi Allah campakkan. Allah tidak butuh dengan takwa yang hanya dilakukan di tengah-tengah manusia. Yastakhfuna minallah wala yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka menyembunyikan hanya dari manusia, menyembunyikan dosa keburukan hanya dari mata manusia, tapi mereka tidak menyembunyikan dari mata Allah, dari pandangan Allah Rabbul Alamin. Inilah takwa jemaah. Wasiat pertama yang Nabi SAW ingatkan kepada kita, kabarkan kepada kita, bahwasanya kita wajib untuk benar-benar menjaga ketakwaan kita kepada Allah, baik ketika kita berada di tengah khalayak ramai maupun ketika kita bersendirian hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wasiat yang pertama.
Wasiat yang kedua, Nabi SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah, iringkanlah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, sehingga perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Maka di sini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa sehebat apapun takwa manusia, sehebat apapun seseorang bertakwa kepada Allah, berusaha melaksanakan perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, maka bisa jadi atau ada besar kemungkinan orang tersebut terjerumus ke dalam keburukan. Orang tersebut terjerumus ke dalam dosa. Apalagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi jelas-jelas menyatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam. Siapa itu? Kita semua manusia. Setiap manusia khata', senantiasa berbuat kesalahan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nabi SAW menggunakan lafaz khata', ya, mengikuti wazan atau timbangan fa'al. Padahal bahasa Arab dari orang yang berbuat salah adalah khati'un. Tapi Nabi menggunakan lafaz khata'. Ini menunjukkan, kata para ulama, ini bentuk sighah mubalaghah. Bentuk berlebih-lebihan. Artinya menunjukkan bahwa manusia itu bukan orang yang hanya berbuat satu salah. Tapi manusia itu adalah orang yang senantiasa berbuat salah. Terjerumus ke dalam kesalahan. Mudah berbuat salah. Mudah berbuat alpa. Ini sifat manusia, tipikal manusia. Dan itu adalah fitrah yang Allah fitrahkan bagi manusia. Sehingga dengan itu manusia bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam lanjutan hadis tersebut. Fa inna khairal khata'ina at-tawwabun. Maka sesungguhnya sebaik-baik orang yang senantiasa berbuat salah adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, mengiringi kesalahannya dengan taubat, mengiringi dosanya dengan taubat. Nah, ini orang yang Allah sukai, orang yang Allah cintai. Allah jadikan orang tersebut orang yang terbaik. Dia tahu dia senantiasa berbuat salah, tapi dia tahu caranya bertaubat kepada Allah. Dia tahu mungkin suatu hari dia keluar dari jalan yang benar, dari jalur yang benar, tapi dia tahu caranya untuk kembali kepada Allah. At-tawwabun, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Dan bentuk di antara bentuk taubat juga adalah memperiringkan setelah berbuat dosa langsung segera berbuat kebaikan. Menyesal dari perbuatan dosanya sehingga langsung mengubah perbuatan dosa menjadi perbuatan yang baik. Diiringkan perbuatan yang dosa dengan perbuatan yang baik. Tamhuha. Sehingga mudah-mudahan perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan yang buruk. Maka maknanya sabda Nabi SAW, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan periringkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik sehingga perbuatan baik menghapuskan perbuatan yang buruk. Maknanya idza fa'alta sayyi'atan fa'atbi'ha bihasanah. Kalau engkau melakukan sebuah keburukan, sebuah dosa, maka iringilah dengan perbuatan yang baik. Fahadhil hasanatu tamhus sayyi'ah. Maka perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan perbuatan yang buruk. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa ikhtalafal ulama rahimahumullah hal murad bil hasanati allati tattabi'u sayyi'ah hiya taubah, fa ka'annahu qala idza asa'ta fatub awil murad al umum. Nah, para ulama menjelaskan terkait dengan makna apa kebaikan yang harus yang menjadikan kita yang kita jadikan untuk mengiringi perbuatan yang buruk. Perbuatan baik apa ini? Sebagian ulama mengatakan maksudnya kebaikan itu adalah taubat. Maksudnya kebaikan yang mengiringi perbuatan buruk adalah taubat. Karena kita tahu bahwa taubat adalah perbuatan yang bisa menghapuskan dosa. Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz dzanbi kama la dzanba lahu.
Orang yang bertaubat dari dosa seolah-olah dia tidak punya dosa. Seorang yang bertaubat dari dosa maka seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Artinya dihapus. Apakah maknanya dalam hadis ini atau hadis ini umum? Kebaikan apapun itu termasuk taubat, istighfar atau juga salat dan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Maka yang benar adalah kebaikannya maknanya umum, bukan hanya khusus taubat, namun kebaikan yang umum. Bahwasanya segala bentuk kebaikan bisa menghapuskan keburukan dan dosa sebelumnya. Wa in lam takun taubah, walaupun dia belum sempat taubat. Walaupun belum sempat taubat. Dalilu hadza qaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 114. Allah berfirman, "Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at." Dan dirikanlah salat pada dua ujung hari dan juga pada kegelapan malam. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus dan menghilangkan keburukan-keburukan. Walamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajul. Walamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun wa qala innahu asaba min imra'atin ma yusibu ar-rajul min imra'atihi illa az-zina. Wa kana qad sallallahu alaihi wasallam ma'ahumul fajr. Faqala sallallahu alaihi wasallam as-salaita ma'ana salat al-fajr? Qala na'am. Fatala alaihi al-ayah innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kata, dan juga dalam sebuah riwayat, yaitu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, ya. Beliau berkata atau orang tersebut berkata, sesungguhnya ada seorang wanita melakukan sesuatu dengan seorang lelaki, ya, melakukan sesuatu dengan seorang lelaki, yaitu berupa zina, ya. Dan setelah itu di malam hari dia berzina, pagi harinya salat subuh. Pagi harinya salat subuh. Maka Nabi SAW bersabda, apakah asoliyat al-fajr ma'ana, apakah dia salat fajar, dia salat subuh bersama kami? Maka lelaki tersebut berkata, ya, dia salat subuh bersama engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bersabda, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Maknanya salat subuh yang dilaksanakan wanita tersebut menghapuskan dosa zina yang dilakukan semalam. Dosa zina dihapuskan karena sebab salat subuh yang dilaksanakan. Nah, ini diantara makna atau diantara penjelasan dari Nabi SAW, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Oleh karena itu, ketika seorang tahu bahwa dirinya sangat mudah terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan, maka hendaklah dia untuk senantiasa berusaha memperbaiki kesalahan tersebut dengan melakukan kebaikan, sehingga kebaikan tersebut bisa menghapuskan keburukan. Ini wasiat yang kedua jamaah. Wasiat tentang bagaimana seorang, ya, bermuamalah kepada dirinya ketika dia melakukan kedzaliman. Kedzaliman kepada dirinya sendiri, yaitu berbuat dosa. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Wasiat yang ketiga yaitu sabda Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kalian, muamalah kalian, interaksilah kalian dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Karena kata para ulama, innama yujammilur rajul, ya, salah satu asya. Kata para ulama, di antara yang dapat membuat seorang itu dianggap baik oleh orang lain adalah 3 perkara. Ada 3 perkara yang membuat seorang itu dianggap baik, disebut orang yang baik di pandangan mata manusia. Yang pertama yaitu karena orang tersebut memiliki ilmu.
Kita tahu bahwasanya ketika seorang memiliki ilmu, maka orang tersebut akan dihormati, dianggap bagus, dianggap baik oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah amalnya, ibadahnya. Ini juga sama. Ketika kita dapati misalkan sesama jamaah di masjid kita, di Masjid Al-Azim, ada orang yang datang ke masjid sebelum azan berkumandang. Setelah selesai zikir kepada Allah, salat sunnah, baca Al-Quran, kelihatan soleh sekali, amalnya banyak. Puasa Senin Kamisnya dipelihara, gitu ya. Baca Al-Qurannya rajin. Maka pandangan mata kita akan melihat, oh orang ini orang soleh. Orang ini orang yang soleh, orang yang baik. Karena memang demikian, bahwa orang itu akan dipandang baik oleh orang lain karena sebab amalannya, karena sebab ibadahnya. Kemudian yang ketiga, perkara yang bisa membuat orang lain menganggap baik seseorang atau orang menganggap baik orang lain, yaitu akhlaknya. Dan akhlak ini barometer, ya, barometer apakah poin yang pertama dan poin yang kedua itu bisa dianggap atau tidak. Ya, karena begitu banyak ungkapan, misalkan ada orang yang mengungkapkan lebih baik orang yang punya akhlak, ya, daripada orang yang punya ilmu, atau seperti perkataan-perkataan yang semisal dengan itu. Karena memang demikian, manusia akan benar-benar melihat, ya, orang yang akhlak baik itu akan lebih dicintai oleh manusia, oleh orang lain. Makanya Nabi SAW banyak hadis yang menganjurkan kepada kita untuk memperbaiki akhlak, menjaga akhlak yang baik. Ya. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqo. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Maka wasiat Nabi SAW yang ketiga yaitu berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang mana akhlak yang baik merupakan sifat yang ada pada diri manusia. Ya. Akhlak yang baik adalah sifat yang ada pada diri manusia. Baik akhlak yang baik itu dengan berupa perkataan, ucapan maupun perbuatan. Nah, para ulama menjelaskan bahwa akhlak yang baik diantaranya adalah kaful adha wa badlun nada was-sabru 'alal adha ay 'ala adal ghair wal wajhut talqi wal wajhut talq. Akhlak yang baik adalah, ya, dan ini perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Akhlak yang baik adalah, ya, menghalangi keburukan, mencegah keburukan agar tidak menimpa orang lain. Kemudian berderma, berbuat baik kepada orang lain. Wasabru 'alal adza, dan bersabar ketika menghadapi gangguan dari orang lain. Jadi ketika melihat ada gangguan, maka pertama yang harus kita lakukan, jaga, pelihara atau lindungi orang lain agar orang lain tidak tertimpa kepada keburukan tersebut. Ini akhlak yang baik. Demikian pula kalau ada gangguan, keburukan, dan itu akan menimpa kita, maka kita bersabar atas gangguan orang lain tersebut. Kita buat jangan sampai orang lain terganggu. Namun ketika ada orang lain mengganggu kita, maka kita harus bersabar dengan gangguan tersebut. Jangan merasa, oh saya kan udah berusaha nggak mengganggu orang lain, tapi kok saya malah yang terus diganggu. Akhirnya oh saya harus balas dendam. Nah, ini adalah akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik itu bukan hanya tidak mengganggu orang lain, tapi juga bersabar atas gangguan orang lain. Nah, ini akhlak yang baik. Demikian pula badlun nada, banyak membantu orang lain, ringan tangan. Ya, ketika melihat tetangganya kesulitan, maka dia bantu tetangga tersebut agar ya terhindar dari kesulitannya, agar dimudahkan. Ketika melihat ya warganya membutuhkan bantuan dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencurahkan apa yang dia mampu, baik dari tenaganya, pikirannya, maupun juga ya hartanya. Kemudian yang keempat, bentuk akhlak yang mulia juga adalah al-wajhut talq.
wajah yang berseri-seri. Nah, ini juga yang banyak dilupakan oleh kita. Banyak yang dilupakan oleh kita untuk menyebar atau untuk menebar wajah yang berseri-seri. Berjumpa dengan orang dengan wajah yang berseri-seri. Ya, tidak ditekuk wajahnya, masam wajahnya, judes, jutek gitu ya. Seorang muslim yang berakhlak baik tidak akan mungkin memiliki wajah yang jutek. Jangan sampai beralasan emang wajah saya begini bentuknya, tipikalnya tipikal wajah yang jutek. Kalau kita tahu tipikal wajah kita yang jutek, berarti apa? Usahakan wajah kita tidak terlihat jutek. Ya, karena ada sebagian orang yang begitu ya, merasa wajah saya wajahnya tipikal wajah yang jutek, wajah yang judes. Nah, kalau kita tahu tipikal kita wajahnya seperti itu, maka apa? Perlihatkan wajah kita yang berseri-seri, senyum. Ya. Perlihatkan wajah kita yang berseri-seri. Dan itulah wajah yang senantiasa dilihat oleh para sahabat dari wajah Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib menggambarkan bagaimana wajahnya Nabi. Beliau SAW, kata Ali, orang yang ketika bersama manusia, maka wajahnya senantiasa berseri-seri. Wajah yang tidak memperlihatkan banyak beban. Ya, wajah yang tidak memperlihatkan banyak beban. Udah Isya ya. Ya, ini mungkin ya beberapa wasiat dari Nabi SAW yang mungkin kita tidak bisa tuntas membahasnya. Intinya bahwa 3 wasiat ini adalah 3 wasiat yang harus benar-benar kita perhatikan dan kita pelihara. Yang mana ketika 3 wasiat ini kita benar-benar jaga, kita amalkan, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dan juga kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Karena sebagaimana tadi kita sampaikan, ya para ulama menjelaskan bahwa akhlak adalah barometer kebaikan seseorang. Bisa jadi seorang ditolak ilmunya, dianggap remeh amalnya gara-gara memiliki akhlak yang buruk. Sebaliknya, seorang yang mungkin ilmunya terbatas, amalnya terbatas, akan naik derajatnya di hadapan manusia ketika dia memiliki akhlak yang baik. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga perbaiki hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas, yaitu dengan cara berakhlak dengan akhlak yang baik. Ini 3 wasiat Nabi SAW, 3 wasiat yang sangat luar biasa, yang semoga bisa menjadi pedoman hidup kita ya sebagai hamba di muka bumi ini, sehingga kita akhirnya bisa berbahagia di hadapan Allah dengan berbagai macam kebaikan yang kita tuai ya, setelah kita banyak mempersiapkan perbekalan di dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita cukupkan perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.